Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini gue kedatangan raket Apax ya. Jadi ini brand Apax ini pertama kali yang kita review ya. Jadi sebelumnya kita belum pernah nge-review brand Apax. Pertama-tama mungkin mau thank you dulu buat Kinta Sport yang udah ngirimin raket ini. Dan kita juga nanti bakalan ke depannya akan ada raket satu lagi yang dikirimin oleh Kinta Sport. Jadi kalian stay tune terus di channel kita supaya kalian bisa terus ikutin updatean dari kita. Oke? Kali ini gue mau bahas dulu tentang raket ini dulu ya. Jadi kemarin kan ada dua raket yang dikirimin, sekarang kita mau bahas dari brand Apax ini. Jadi sebenarnya brand Apax ini tuh harusnya tuh Inggris ya, setahu gue ya, setahu gue. Karena di sininya pun tertulis ada UK registered gitu-gitu. Cuman entah gimana, mungkin Apax sekarang udah diproduksinya di mana, gue belum tahu karena di sini pun ada tulisannya made in Vietnam ya. Tapi kalau kalian cek di website itu juga ada Apax dari Malaysia. Jadi gue sendiri nggak yakin nih Apax ini brandnya dari mana. Tapi setahu gue sih dulu Apax ini tuh Inggris ya. Cuman ya balik lagi mungkin ya registered di Inggris tapi ternyata buatannya di mana kita kan nggak tahu gitu. Jadi kalau kalian yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Oke? Nah, jadi kita mau bahas dulu pertama-tama dari desain nih. Jadi di depan gue ini tuh ada Apax Satellite 88 ya. Warnanya tuh biru dan ada satu lagi nanti warnanya gue bakal cantumin di sini ya. Di sini warnanya full blue dan ada aksen warna kuning ya. Jadi ini raketnya bener-bener biru semuanya. Ya ada putih kuning ya, aksen putih dan kuning ya. Jadi raketnya ini itu menurut gue keren sih ya. Eye catching banget karena warnanya biru ya. Dan warna kuningnya itu menurut gua keren sih. Cuman ya kadang agak terlalu untuk orang introvert mungkin ini agak terlalu mencerang ya. Kuning dan biru. Birunya juga bukan biru yang doff atau biru yang agak gelap, tapi ini birunya bener blue and yellow ya. Bener-bener biru dan kuning itu warnanya. Nah, terus di sini juga ada tulisan made in Vietnam tadi yang seperti gua udah kasih tahu. Di sini ada made in Vietnam warna emas ya. Dan di bawah sini tuh sebenarnya, nah ini gue bilang di sini tuh ada UK registered ya. Di sini UK registered. Gua nggak tahu nih kenapa ada UK registered juga di sini. Di sini ada kodenya juga dan di sini ada ada stiker Apax ya. Mungkin untuk memastikan bahwa raket ini tuh asli dari Apax gitu. Nah, terus di bagian atas itu ada tulisan high modulus graphite. Ya, ini bahannya high modulus graphite dan di bagian ujungnya sini juga ada tulisan max tension 35 lbs ya. Jadi raket ini bisa ditarik sampai 35 lbs guys, lumayan kencang gitu ya. Sekarang gue mau masuk ke spesifikasi raket ini ya. Jadi spesifikasi raket ini itu dia memiliki balance yang even ya. Jadi raket ini itu memiliki balance yang even. Dia di balance point itu di 288 mm plus minus 3 ya. Jadi 288 mm ini itu termasuk balance yang even, jadi tengah-tengah ya. Dan dia memiliki berat 84 gram, yaitu 4U dan G1. G1 itu jadi ininya kalau di Yonex itu G5 lah ya, mungkin standar ya. Jadi G-nya standar. Dan flexnya itu kalau menurut gue ini di sini ditulisin sih flexnya 9.0 ya. Tapi gue nggak tahu apa, tapi ini gue berasa ini flexnya medium ya. Ini medium, nggak stiff, nggak fleksibel banget juga ya. Nah terus panjangnya dia 67,2 mm dan dia memiliki atau bisa ditarik sampai tensinya sampai 35 lbs seperti yang gue udah sebutin tadi ya. Jadi raket ini itu ya standar sih 4U tapi dia balance ya. Kalau di Mizuno kan banyaknya kan head heavy ya, kita seringnya kemarin itu banyaknya ngebahas head heavy lagi. Nah ini tuh raket yang balance ya, even ya. Jadi tengah-tengah 288 mm tepat di tengah. Jadi ini raket cukup balance sih menurut gue rasain di sini. Mungkin lebih jelasnya lagi kita bakal cobain di lapang rasanya raket ini tuh seperti apa. Yuk kita lihat. Setelah dicoba di lapangan selama seminggu, jadi raket ini itu first impressionnya sama gue itu raket ini tuh standar ya. Bukan standar, nggak ada kelebihan, maksudnya kayak yang wah ternyata raket ini tuh berbeda dengan raket yang lainnya ya. Jadi raket ini tuh standar ya, jadi 4U beratnya, balance-nya even ya. Jadi gue berasa nggak ada yang superior dari raket ini. Tapi raket ini itu walaupun dia dibilang nggak superior gimana, tapi raket ini itu cukup sempurna ya menurut gue. Karena dia dipakai di depan oke, dipakai di belakang oke ya. Untuk smash ada powernya,
Untuk defense pun enak, untuk di depan juga enak, cuman nggak ada yang lebih kalau menurut gue. Jadi nggak ada yang, kalau kita cari raket yang khusus untuk kita kan harus cari, misalnya kita sukanya yang smash, kita cari yang lebih ke head heavy. Kalau misalnya kita lebih suka di depan, kita cari mungkin lebih ke headlight gitu. Tapi kalau ini tuh standar, semuanya di tengah. Ya kalau misalnya poin tuh semua di tengah, enak semuanya gitu. Tapi nggak ada yang lebih kalau menurut gue. Jadi raket ini tuh first impressionnya seperti itu ya. Dan setelah gue pakai, dia untuk smash mungkin kalau buat gue agak sedikit kurang ya. Jadi kalau dipukul ini tuh agak sedikit getar sih kalau raket ini. Kalau buat gue ya, gue cobain, jadi agak nggak rigid ya di sini tuh. Gue pukul tuh getar gitu. Bagian sininya tuh getar, jadi begitu gue smash ada sedikit der gitu. Tapi mungkin karena senarnya itu gue tarik 228 standar, gue biasa tarik 28 dan pakai Mizuno 65H ya kalau nggak salah. Atau bukan ini? Oh ini bukan, sorry. Ini pakai MZ63. Pakai MZ63, dia lumayan tipis, tapi gue pakai agak sedikit getar, tapi masih oke. Kalau menurut gue masih bearable lah gitu getarnya. Dan untuk kontrol ini enak, cukup enak, tapi nggak yang on point, kontrolnya nggak on point, jadi masih kurang sedikit. Dan untuk defense pun masih kurang sedikit, jadi nggak yang tengah-tengah lah, aman lah ini main aman lah kalau Apax ini gitu. Nah jadi gue mungkin mau kasih nilai smash dari raket ini itu di 7 dari 10 ya. Untuk kontrol gue kasih nilai juga 7 dari 10 ya. Dan untuk defense pun sama 7 dari 10. Jadi tidak ada yang menonjol, tidak ada yang kurang banyak. Jadi standar raket ini. Tapi raket ini tuh kalau menurut gue buat orang-orang pemula ini cocok banget sih menurut gue. Raket kalau kalian yang belum tahu gaya permainan kalian masih bingung, wah mau beli raket apa ya, butuh yang head heavy atau enggak ya, harus beli yang berat atau enggak ya. Ini standar banget tuh, berarti yang 4U yang banyak di pasaran, 4U, dan balance-nya juga tengah-tengah even. Jadi kalian kalau misalnya bingung beli raket apa, pemula, udah nih raket ini buat kalian, ini cocok banget menurut gue. Jadi nggak perlu mikirin dulu, kalian coba dulu raket ini, pakai udah berapa tahun, nanti cobain, kalian tahu gaya permainan kalian gimana, baru kalian bisa ganti lagi raketnya gitu. Buat harganya, raket ini itu dibanderol sekitar harga 400 sampai 500 ribuan. Ya gue juga nggak terlalu apal berapa harganya, tapi buat kalian yang mau, kalian bisa check out aja langsung di toko online Genta Sport ya, di Tokopedia atau di Shopee, atau kalian juga bisa langsung check out di toko offline Genta Sport. Nanti gue bakal tulisin di sini juga ya. Kalian bisa langsung tanya ke dia. Dan buat kalian yang suka video ini, kalian like dan jangan lupa juga subscribe. Dan kita juga punya Instagram dan TikTok, jadi jangan lupa di follow juga. Oke guys, see you next time. Bye-bye.